Maradeka towajoe ngajajiang alena maradeka tanai miata na iya make tanai pada manang ada Asia maturusen na minang popuang tudena gaga ata tanai miata na iya make tanai maradeka manang. Kalau mukanya itu tinggi-tinggi orangnya. Mukanya terlalu toh. Janggotnya sampai sini. Pakai serban putih sini benar. Sekarang ada di sampingku. Ada. Kami di Wajo punya satu situs yang betul-betul kami agungkan atau kami banggakan. Nah, memang itu yang menjadi satu kebanggaan kita di Wajo. Nah, dari sini sebenarnya bisa mundur lagi ke belakang, maka akan muncul lagi riset-riset baru. Salam budaya. Di bumi Lamadukeleng terdapat keajaiban situs sejarah yang menjadi saksi bisu dalam perjalanan Islam di wilayah Tosora, Kabupaten Wajo. Berada di Kecamatan Majauleng, berjarak sekitar 19 km dari kota Sengkang, Tosora memiliki peran penting di masa lalu sebagai pusat pemerintahan Wajo kala itu. Di situs tersebut terdapat benteng pertahanan seluas 100 hektar yang berdasarkan hasil penelitian PPS Purbakala tahun 84, Benteng Tosora pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Arung Matoa ke-16 Laten Relai Tok Damang. Namun yang membuat situs ini istimewa adalah keberadaan makam Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar. Siapa dan bagaimana sejarahnya? Ikuti terus penelusuran mitologi bumi Sulawesi di Tanah Wajo. Sosok Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain ini kami tahu dari silsilah yang dibawa oleh kakek daripada Wali Songo yang ada di Tanah Jawa. Di Tanah Wajo ini beliaulah yang awal mula Islam itu mulai dimengerti oleh masyarakat pada awalnya. Dan kalau dilihat dari garis keturunannya, silsilahnya, beliau masih cucu Rasulullah ke-19. Kang awal pertamanya dari India ke sini. Tapi karena Tuhan yang menentu, di sini mau datang di Tosora menyebar agama Islam pertama-tama. Itu. Ada sejadah, nah tempati di atasnya baru meluncur ke sini. Ada juga di sini tempat batu berbentuk sejadah. Di situ tempat dulu. Kalau menurut secara halus, tapi kalau kasar tidak masuk akal.
Kalau dikaitkan dengan masuknya waliullah kita, Syekh Jamaluddin, sejarah pada masuknya sekitar abad ke-13 itu, telusur demi telusur, berarti kaitannya dengan demokrasi yang lahir di Wajo itu. Jadi ero demokrasi ada puron para nebu atau riolo ero engka andilna Syekh Jamaluddin pada saat itu. Itu sudah engkana seleng tamak ki Wajo karena pemikiran untuk hak-hak manusia. Jadi tidak lagi yang menjadi budak pada saat itu. Dena gaga atah tanai mi ata na iya make tanai maradeka manang. Di sekitar reruntuhan Masjid Tua Tosora terdapat sejumlah makam figur penting kerajaan Wajo. Salah satunya yakni Renrembet Tempola, Datu Pamana, dan Arung Matoa Laten Rilai Tosengeng yang gugur dalam perang melawan koalisi Bone dan VOC. Cerita ero pandangannya leluhur kita dalam hal mebuye perjanjian, perjanjian lapak dapat dan lahir demokrasi. Namun pada saat itu ero dia pernah tamak karena raja belum masuk Islam, baru sebagian kecil masyarakat mungkin yang ikut maka cuy oko Syekh Jamaluddin, barulah Wajo setelah purana ibu ero perjanjian. Ini roh jalan meteru, itulah yang dijalankan sekarang sampai VOC dan Belanda memporak-porandakan sistem yang dibuat oleh para leluhur kita pada zaman dulu. Kalau menurut sejarah yang ditulis oleh Prof. Ambotan de Materu, tahun 86 beliau pernah meneliti di Tosora ini. Ada beberapa benda cagar budaya yang ditemukan termasuk keramik Cina. Sehingga beliau menulis bahwa Tosora pada abad ke-10 itu sudah menjadi kota metropolitan, kota perdagangan. Sehingga penyebaran Islam pada saat itu ya tentu melalui jalur perdagangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada di Tosora dengan hasil temuan arkeologi tadi itu, bahwa keramik Cina ini ternyata hasil produksi abad ke-10 yang didapatkan di Tosora, yang ditulis Pak Prof. Dan di sini memang ada pelabuhan, Pak. Ada Libukange itu pelabuhan, dan dari arus sungai yang besar dulunya itu, sungai besar yang terhubung dengan Danau Tempe, dan Danau Tempe itu terhubung dengan Teluk Pare-Pare. Dan di sini juga ada arus terhubung dengan Cenranai. Cenranai tembus terhubung ke Bone. Dan nama Tosora itu adalah Tosore, artinya tempat bersandar, tempat berlabuh, bisa juga dikatakan begitu. Orang dulu katakan pelabuhan itu adalah Libukang. Nah, dan di sini masih ada nama kampung namanya tempat Libukang. Memang ini adalah pusat perdagangan pada zaman dulu, sehingga penyebaran Islam pada saat itu ya tentu melalui jalur perdagangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada di Tosora dengan hasil temuan arkeologi tadi itu, bahwa keramik Cina ini ternyata hasil produksi abad ke-10 yang didapatkan di Tosora, yang ditulis Pak Prof. Kalau dikaitkan lagi dengan Majapahit, Majapahit sudah ada hubungan dengan kita. Karena wilayah Wajo ini termasuk Tempe, Tanah Sitonrai itu adalah kawasan wilayah Luwu dulunya. Majapahit itu masuk ke sini karena untuk mengambil bahan baku, termasuk besi, keris Luwu untuk tentara-tentara Majapahit dulu. Kalau Tosora itu ada versi yang mengatakan bahwa anaknya Pajungeri Luwu yang kena penyakit kusta terus diasingkan. Ketika dalam pengasingannya, perjalanan ke pengasingannya diterpa badai dan terdampar di Tosora, sore di Tosora. Nah, dari faktor itulah sehingga Tosora itu ada
Tosore namanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Tosore itu ya dari rombongan Syekh Jamaluddin ini. Tapi itu di belakang kami dengar. Dan ada versi kedua lagi yang terbaru yang kami dengar bahwa Tosore itu berasal dari kata Torisora. Itu istri daripada Latanile Tosengeng adalah Puan Masora, ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang tua yang saya tanya lebih banyak memilih dengan asal awalnya itu dari Bajungerilo, Weta Dampali. Awalnya Gus Dur datang berkunjung ke sini sekitar tahun 80, antara 84-85 Gus Dur. Beliau dengan rombongan hanya mampir di suatu desa di sini yang namanya Desa Cinong Tabi, itu melantunkan doa dan bertawassul untuk beliau waliullah kita. Namun akhir 85 dan 86 mulai masuk ekskavasi cagar budaya di Tosora ini, ternyata dugaan daripada Pak Gus Dur ini benar bahwa masih ada makam di situ. Nah, ternyata makam Syekh Jamaluddin yang dulunya tertimbun dari reruntuhan itu setelah diekskavasi, oh ternyata ada makam. Nah, barulah masyarakat di sini tahu bahwa oh, ternyata beliau adalah waliullah dan cucu Rasulullah ke-19. Kang awal pertamanya datang di sini beliau tahun 1310 bikin pelangkar Pancasila bela diri. Jadi orang di sini berkumpul sekitar 700 orang. Ini didirikan Masjid Putih Telur Perkatnya. Dibangun pada tahun 1332. Kalau secara pengunjung, oh luar biasa ini. Banyak ada dari Malaysia, Singapura, bahkan ada dari India. Keliling pengunjungnya ada dari Irian, keliling. Karena kan kakeknya Sunan Ampel, katanya sedangkan di Jawa ada petilasannya di Jawa, nah kunjungi orang langsung ke sini palang beda katanya. Memang karena di sini jasadnya. Ini 9 wali dari Jawa. Kalau setiap malam Jumat jam 10 malam datang semua itu wali karena cucunya tuh berguru sama beliau. Biasa kuliah di sini, duduk di sini, melintas masuk. Kendaraannya segala macam di sini, ada baret macam, ada kuda putih, kuda merah. Kalau mukanya itu tinggi-tinggi orangnya. Mukanya terlalu toh. Janggotnya sampai sini. Pakai serban putih sini beliau. Sekarang ada di sampingku. Ada. Kalau dari sejarah berdasarkan lontara yang ada, kegiatan pembangunan di sini dimulai pada masa pemerintahan Lasangkurupato Mulajaji tahun 1610 karena Raja Wajo sudah masuk Islam. Lasangkurupato Mulajaji. Kalau di sisi lain daripada cerita tutur yang lahir dari masyarakat di sini bahwa memang sejak dulu sudah ada bangunan di situ. Ada beberapa benda tingkatan-tingkatan setelah digali ulang, ada beberapa tingkatan atap. Yang pertama orang menemukan seng.
Nah, setelah digali lagi di bawahnya ada genteng, digali lagi ke bawah ada ijuk. Tidak menutup kemungkinan masih ada lagi. Itu berarti benar dengan ulasan daripada Martin van Brusneng itu bahwa Syekh Jamaluddin ada di Sulawesi ini pada abad ke-13. Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain adalah ulama asal Malabar, pesisir selatan India. Beliau adalah keturunan ke-20 dari silsilah Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan kakek dari 4 penyiar Islam di Jawa yang lebih dikenal sebagai Wali Songo, yakni Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Syekh Jamaluddin Al-Akbar menetap di Tosora hingga wafat pada tahun 1453 Masehi. Pada saat kita melakukan riset ataupun melakukan analisa, pastikan ada dasar, ada fondasi awalnya. Nah, dari sini sebenarnya bisa mundur lagi ke belakang, maka akan muncul lagi riset-riset baru. Karena ini kan yang tercatat dalam buku, sehingga dirangkum menjadi satu rujukan buat kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah edukasi, itu yang paling pertama. Tatanan hidup ini yang sebenarnya kita perlu diajarkan, diedukasikan kepada anak-anak kita. Kita berbicara tentang salah satu yang terjadi di negara kita itu adalah gempuran sosial media yang memang tidak menjelaskan edukasi kepada generasi muda kita. Atau mungkin dari sisi para pemangku-pemangku ini yang punya wewenang, itu yang tidak memperhatikan. Nah, yang salah satu yang perlu dilakukan adalah memindahkan riset ini ke dalam digital, karena memang kita sudah berpindah dari cerita atau dongeng to dongeng. Nah, sekarang kita pindah ke digital. Nah, digital ini bisa diakses semua tempat. Nah, ini pun juga menjadikan saya tertarik dengan teman-teman dari MBS ini. Itu menjadi salah satu pioner buat kami, khususnya para pemuda. Nah, karena kenapa? Gempuran dari luar ini itu sangat besar. Memang kami di Wajo punya satu situs yang betul-betul kami agungkan atau kami banggakan. Ya, itulah adalah situs Masjid Tosora. Itu bahkan di situ ada makam memang salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, memang itu yang menjadi satu kebanggaan kita di Wajo, di mana kita punya satu situs yang berbeda dari wilayah lain. Kalau kita berbicara tentang Masjid Tosora sendiri, itu daerah Jawa akan mengakui sendiri, karena sebagian besar keturunan Nabi ini sendiri itu yang menjadi wali di beberapa daerah. Tapi kalau kita merujuk, ya bisa saja kami yang awal. Dikaitkan dengan sejarah Wajo yang ada, apalagi di Wajo dikenal dengan Arung Matoah. Itu ada setelah pasca runtuhnya Batara Wajo. Jadi watuna runtuna de manunna lapatadungi Batara Wajo ketiga, iro akarungannya Ki Wajo terbagi menjadi 40 kerajaan. Jadi nerima naro sehingga pada angkani iro tomato kampung termasuk lata dampar angka mau pagaresi akarungan nama to poleki Wajo ada hubungan kekerabatan makotorlona latiringan to tabah yang alena to termasuk arusime tempola menaro pada musahai nang kena depungan sehingga
Karena nebu ada puraun roh tawa joe. Enaro ada puraun rona, ini itu nakade maradeka tawa joe. Ngajajiang alena maradeka. Tanai mi ata, na iya make tanai pada manang ada Asia Maturusen namina popuang. Yang artinya orang wajo merdeka. Semua yang ada di atas bumi semuanya sama, Merdeka Manang. Yang berada di atas bumi itu adalah Merdeka Manang, ada Asia Maturusen namina popuang, maksudnya apa yang menjadi kesepakatan kita bersama, itulah yang kita jalankan. Yang di sampingnya itu adalah Peta Betempola, Padanreng Betempola. Padanreng Betempola itu salah satu akarungan, salah satu raja yang di Wajo, hanya menganut sistem turun-temurun. Jadi ada 3 keturunan di Wajo itu masih menganut sistem turun-temurun, itu adalah Padanreng Betempola, Tua dengan Talok Tenreng. Itu dari garis keturunan Batara Wajo. Dengan ada puraun yang dibuat pada perjanjian itu bahwa yang 3 ini tetap memakai sistem turun-temurun. Di sisi lain, ketika Arung Matua sudah dipilih, maka yang melantik adalah ketiga Padanreng ini yang melantik. Begitupun sebaliknya, Padanreng ini bila mana ada yang melanggar ada puraun roh atau wafat, maka penggantinya itu setelah musyawarah dengan rumpun keluarga, maka dikukuhkan oleh Arung Matoa. Jadi begitu timbal balutnya sistemnya di Wajo. Ya, yang di sampingnya tadi itu yang Nisa Meriam. Itu Peta Bete Lagau namanya. Pada masa 1600-an bersama Latan Dilai Tosengang. Beliau termasuk giat semua untuk mempertahankan kota Tosora ini dengan hantaman meriam daripada VOC. Di antara makam lain termasuk ada dari Goa juga di sini, Datu Naga Uleng. Sesuai dengan hasil kajian arkeolog, bahwa keunikan daripada makam yang ada di Wajo itu ada ciri khas tertentu. Seperti halnya ciri khas tertentu itu ya model bundar itu, Pak. Yang ditemukan hanya di Wajo. Kalau ditelusuri lagi, hanya ada di Persia, Yaman, samanya. Itulah kaitannya semua sehingga saya Jamaluddin. Karena dengan dasar makam-makam yang ditemukan. Semuanya rata-rata nisan Persia, walaupun itu asli Wajo sendiri otomatis mengikut kepada ajaran yang diikutinya. Jadi benteng ini dibuat memang pada zaman VOC. Ketika Kerajaan Wajo menerima ancaman dari pertemuan perjanjian Bongaya pasca perjanjian Bongaya di Bogoa, menerima ancaman dari VOC untuk menyerang kampung ini karena menolak perjanjian Bongaya. Maka jadilah benteng-benteng ini untuk mempertahankan kota Tosora, kota kerajaan pada saat itu. Arung Matoa Wajo pada saat itu satu-satunya raja yang menolak perjanjian Bongaya dan keras menolak, bahkan memilih mati daripada menandatangani perjanjian Bongaya itu. Bahkan sempat Latan Ritata atau Arupalaka menasehati, menanya kepada Latan Rila bahwa kita ini ada kekerabatan, marilah kita bersama-sama mengikut kepada Sultan Hasanuddin dengan perjanjian Bongaya, tapi tetap beliau menolak. Sehingga dari faktor itulah ya muncul rasa benci VOC terhadap Raja Wajo pada saat itu, Kerajaan Wajo. Sehingga setelah pasca perjanjian Bongaya, Latan Dilai ini sudah ada firasat bahwa nantinya saya akan diserang, sehingga mereka dengan masyarakat Wajo pada saat itu membuat sebuah benteng tanah dari gundukan tanah, itu namanya Benteng Tosora.
Ya, pada saat itulah sehingga betul VOC masuk mengarah Teluk Parepare dari arah barat, dari Danau Tempe masuk ke sini. Pada saat penyerangan pertamanya gagal karena dengan feeling yang kuat daripada Latihan Relay itu, dia menebang beberapa pohon sebelum mereka masuk, sehingga menghambat perjalanan armada VOC itu tidak bisa tembus ke wilayah ibu kota. Nah, namun baru bisa ditembusi setelah dibantu oleh Kerajaan Bone melalui Teluk Bone. Dia memutar lagi kembali dan masuk di Cendranai. Nah, karena di Cendranai itu di kawasan DI Cendranai sekarang yang ada di daerah Tosora ini, di situ ada nama kampung dinamakan sekarang Abata Kemariam. Nah, di situ diangkat meriamnya VOC untuk menghantam kota Tosora ini. Nah, jadi makanya kampung itu dinamakan sekarang namanya Kampung Abata Kemariam. Nah, itu berada di antara Desa Tajo dan Desa Tosora. Nah, jadi faktor itulah sehingga penyebab Tosora ini dihancurkan pada saat itu. Bahkan Latihan Relay Tosengeng itu sendiri mati di Salekonya, maksudnya mati di meriamnya, di atas meriamnya, karena dia sudah memiliki meriam juga pada saat itu. Jadi dengan nisan-nisan yang ada di makam Latihan Relay itu nisannya itu sendiri dari meriamnya sendiri ditancapkan untuk menjadi nisannya. Makanya digelar Latihan Relay Tosengeng itu adalah Matinroy Risalekona, mati dalam meriamnya. Salekona itu Salekona meriam. Dan memang Latihan Relay Tosengeng dalam hal bukan hanya Wajo yang diperjuangkan, tetapi memang termasuk pejuang di Sulawesi Selatan juga, karena beliau bersama-sama Sultan Hasanuddin menghalau VOC masuk di Somba Upugo. Beliau membawa 10.000 pasukan dan yang hanya kembali cuma 5.000. Makanya di daerah Wajo ini terdapat beberapa sumur-sumur tua yang dikatakan Bung Parani. Kalau di sini di daerah Tosor itu sendiri, Bung Parani itu ada 2 titik yang masih ada. Ada di daerah Ciung, Kampung Ciung namanya. Ada juga di daerah Tamperu dekat danau. Dan Latihan Relay Tosengeng itu sendiri memang hubungannya dengan goa erat. Karena Latihan Relay merupakan adik ipar daripada Sultan Hasanuddin. Jadi makanya setelah dihancurkannya Tosora, orang mengatakan Sianre Bale sesama dia yang baku hantam. Artinya sama halnya perang saudara. Dalam pelajaran sejarah kita cuma diajarkan tentang kehidupan sebelum Indonesia merdeka, perjuangan Indonesia merdeka. Nah, padahal kan ada sejarah sebenarnya sebelum itu, apa yang menyatukan Indonesia ini. Itu salah satunya. Sejarah itu tidak harusnya dicatat tentang perjuangan aja. Tapi sebelum perjuangan itu, apa yang harus kita ketahui. Begitu juga perkembangan Islam. Perkembangan Islam sendiri asal mulanya dari mana. Ini kekurangannya kita nih. Bahkan mereka tidak tahu masjid itu. Karena ada pesan leluhur Wajo sebelum Lasong Kurupatau mulai jadi menjabat sebagai rumah tua itu dijabat oleh Lamungkace Toadama. Jadi Lamungkace Toadama adalah orang terakhir yang belum Islam. Beliau berpesan pada saat itu bahwa engkau matu sewatu nang kerombongan atau 5 dari koloi sampai puana macua bori, maksudnya bersujud akacuy kok ketu toma deceng itu toma kanja ajarannya itu berarti sudah ada, dia sudah mulai menerima Islam, namun dia belum masuk Islam. Lamungkace itu Adama dulu, setelah beliau meninggal baru dijabat oleh ponakannya Lasang Kurupatau Mulai Jaji, dan Lasang Kurupatau inilah yang masuk Islam, yang pertama mengislamkan kerajaan. Pesan daripada leluhur kita Lata Dampar Arumato keempat itu Puan Rima Galatung. Beliau berpesan bahwa
Jika ingin memilih pemimpin, kita harus melihat ketiga hal, yaitu pertama-tama maca nama lempu. Nah, yang kedua itu harus warani nama getang. Jadi yang ketiga itu adalah faule. Disinilah kata faule itu mempunyai makna yang luas. Ya, pertama-tama mungkin dari faule itu kita artikan bahwa yang tentu yang dilihat untuk menjadi pemimpin itu ya mampu jasmani dan rohani. Tentu dari fisiknya harus bisa. Yang kedua, ya, bagaimana dia mampu menyatukan persepsi yang berbeda. Yang perbedaan pendapat itu ya bagaimana dia bisa mempadukan dengan dilihat daripada hasil daripada kepemimpinan Lata Dampar ini Puan Rimagalatung dapat mempersatukan di 40 kerajaan kecil ini bersama-sama Latirin Totaba dengan memegang perjanjian dan menyatukan dengan motto Maradeka to Wajoe Najajia Ngalena Maradeka Tanai Mia Tanaya Make Tanai Maradeka Manang ada Asia Maturusan Nami Papua. Berbagai pasang yang diutarakan oleh Puan Rimagalatung memberikan sumbangsih yang begitu besar dalam perkembangan Wajo dan negeri ini di masa lalu. Pasang tersebut hingga saat ini menjadi referensi dalam mewujudkan hakikat dan nilai demokrasi yang hakiki. Namun sayangnya, negara berada pada sisi gelap yang dituai demokrasi hari ini. Tokoh-tokoh dan cendekiawan nasional mengatakan bahwa Indonesia masih perlu belajar membangun demokrasi. Demokrasi yang diwariskan dan diajarkan oleh Puan Rimagalatung telah sesuai dengan kultur, budaya, nilai-nilai etika dan adat istiadat. Jangan sampai negeri ini akan seperti pesan Puan Rimagalatung bahwa penerapan demokrasi yang keliru akan membuat negeri ini hancur seperti hancurnya telur yang tertimpa batu dalam lubang. Sampai jumpa dan salam budaya.